Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Aristianti dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 3B, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang kegiatan apa saja yang perlu dilakukan oleh guru dan kepala sekolah dalam mengembangkan kurikulum di sekolah. Pada bagian yang pertama, saya akan terlebih dahulu membahas peran guru dalam mengembangkan kurikulum di sekolah. Tujuannya adalah untuk menemukan kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan guru sebagai pengembang kurikulum di sekolah, sedangkan manfaatnya adalah sebagai sumbangan pemikiran ilmiah bagi pelaksanaan kurikulum di sekolah pada umumnya dan di dalam kelas yang dilakukan guru pada khususnya. Kemudian di sini ada yang pertama, kegiatan guru dalam merencanakan kurikulum. Kurikulum dapat dilaksanakan dengan baik dengan dibutuhkan adanya suatu perencanaan yang sistematis dan memadai. Melalui perencanaan, diharapkan dapat memperkirakan tentang apa-apa yang hendak diwujudkan sewaktu proses belajar mengajar terjadi. Adapun perencanaan ini meliputi 1. Menentukan tujuan pengajaran, yang kedua, menentukan bahan pelajaran, yang ketiga, menentukan metode dan alat pengajaran, dan yang terakhir, merencanakan penilaian pengajaran. Untuk langkah pertama, yaitu langkah pertama yang harus ditempuh guru dalam merencanakan proses belajar mengajar adalah menentukan tujuan yang ingin dicapai setelah pelaksanaan proses belajar mengajar berlangsung. Tujuannya dapat memberi pedoman terhadap apa yang dilakukan dan bagaimana cara pelaksanaannya. Tujuan pengajaran perlu ditentukan dan dirumuskan dengan baik dan benar. Belum mengklasifikasikan tujuan tersebut ke dalam 3 ranah besar, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Tujuan ini bersumber dari kebutuhan anak, kebutuhan masyarakat, dan ilmu pengetahuan dan filsafat. Kemudian, langkah kedua dalam merencanakan proses belajar mengajar adalah menetapkan bahan pelajaran. Bahan pelajaran berkenaan dengan menjawab pertanyaan, yaitu apa yang akan diajarkan. Bahan pelajaran merupakan isi kurikulum yang diberikan kepada anak didik sewaktu berlangsungnya proses belajar mengajar. Dalam hal ini, guru perlu memahami bahan pelajaran terlebih dahulu sebelum diajarkan kepada anak didiknya. Bahan pelajaran yang ingin disajikan kepada anak didik perlu dirancang dan diorganisir dengan baik. Ada beberapa jenis organisasi kurikulum yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pengajaran, yaitu yang pertama, organisasi kurikulum berdasarkan mata pelajaran. Yang kedua, organisasi kurikulum berdasarkan kebutuhan anak. Yang ketiga, organisasi kurikulum berdasarkan masalah-masalah yang dihadapi. Kemudian, angka ketiga dalam merencanakan proses belajar mengajar adalah menentukan metode mengajar. Menentukan metode mengajar erat kaitannya dengan pemilihan strategi belajar mengajar yang paling efisien dan efektif. Kemudian, langkah terakhir dalam merencanakan proses belajar mengajar adalah merencanakan evaluasi atau penilaian pengajaran. Pada dasarnya, penilaian adalah suatu proses menentukan nilai dari suatu objek atau peristiwa dalam konteks situasi tertentu. Lebih lanjut, Sukma Dinata mengatakan bahwa untuk mengevaluasi komponen-komponen dan proses pelaksanaan mengajar bukan hanya digunakan tes, tetapi juga digunakan bentuk-bentuk non-tes, seperti observasi, studi dokumenter, analisis hasil, angket, dan checklist. Pelaksanaannya dapat berlangsung sewaktu atau setelah proses belajar mengajar berlangsung. Kemudian, kegiatan guru dalam melaksanakan kurikulum. Nah, setelah membuat rencana pengajaran, kegiatan guru berikutnya adalah mewujudkan terhadap apa-apa yang telah direncanakan. Kegiatan ini disebut juga dengan melaksanakan proses belajar mengajar. Perbuatan guru dalam mengajar ini akan mewarnai setiap langkah yang membentuk proses belajar mengajar. Ada beberapa langkah yang harus ditempuh guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar, yaitu yang pertama, tahap pemula, tahap pengajaran, tahap penilaian, dan tindak lanjut. Tahap pemula adalah tahap yang bertujuan menyiapkan anak dan kondisi belajar yang dapat memudahkannya menerima pelajaran. Tahap pengajaran merupakan tahap yang membahas materi yang telah disiapkan guru, sedangkan tahap penilaian dan tindak lanjut bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pengajaran. Kemudian, yang ketiga ada kegiatan guru dalam menilai kurikulum. Pelaksanaan kurikulum yang telah dilakukan guru perlu diadakan penilaian atau evaluasi.
Penilaian bertujuan untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan terhadap komponen-komponen kurikulum. Hasil penilaian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap kurikulum yang berlaku. Guru sebagai pengembang kurikulum di sekolah sebaiknya melakukan penilaian terhadap kurikulum yang sedang dilaksanakannya. Kegiatan terbaik bagi guru sebagai pengembang kurikulum di sekolah adalah melakukan evaluasi kurikulum secara terus-menerus dan bersifat menyeluruh. Pendekatan dan teknik penilaian kurikulum itu beragam sesuai dengan sasaran, fungsi, dan tujuan penilaian. Untuk menilai dimensi kuantitatif, misalnya hasil belajar siswa, dapat digunakan teknik penilaian berupa tes-tes standar. Sedangkan untuk dimensi kualitatif dapat digunakan melalui observasi, wawancara, dan lain-lain. Kemudian, berikut ini beberapa peran guru dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, ada implementer. Sebagai implementer, guru berperan untuk mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada. Dalam melaksanakan perannya, guru menerima berbagai kebijakan perumus kurikulum. Guru tidak memiliki ruang, baik untuk menentukan isi kurikulum maupun menentukan target kurikulum. Pada fase sebagai implementator kurikulum, peran guru dalam pengembangan kurikulum sebatas menjalankan kurikulum yang telah disusun. Kemudian yang kedua ada adapters. Peran guru sebagai adapters lebih dari hanya sebagai penyelaras kurikulum dengan karakteristik dan kebutuhan siswa dan kebutuhan daerah. Dalam fase ini, guru diberi kewenangan untuk menyesuaikan kurikulum yang sudah ada dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan lokal. Dalam kebijakan tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, misalnya, para perancang kurikulum hanya menentukan standar isi sebagai standar minimal yang harus dicapai. Bagaimana implementasinya, kapan waktunya, dan hal-hal teknis lainnya seluruhnya ditentukan oleh guru. Dengan demikian, peran guru sebagai adapters lebih luas dibandingkan dengan peran guru sebagai implementers. Kemudian, yang ketiga ada developers. Peran sebagai pengembang kurikulum, guru memiliki kewenangan dalam mendesain sebuah kurikulum. Guru bukan saja dapat menentukan tujuan dan isi pelajaran yang akan disampaikan, akan tetapi juga dapat menentukan strategi apa yang harus dikembangkan serta bagaimana mengukur keberhasilannya. Kemudian yang keempat, ada researchers. Sebagai fase terakhir adalah peran guru sebagai peneliti kurikulum. Peran ini dilaksanakan sebagai bagian dari tugas profesional guru yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerjanya sebagai guru. Dalam pelaksanaan peran sebagai peneliti, guru memiliki tanggung jawab untuk menguji sebagai komponen kurikulum, misalnya menguji bahan-bahan kurikulum, menguji efektivitas program, menguji strategi dan model pembelajaran, dan lain sebagainya, termasuk mengumpulkan data tentang keberhasilan siswa mencapai target kurikulum. Pembahasan materi selanjutnya yakni peran kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum di sekolah. Yang pertama, peran kepala sekolah sebagai pemimpin dalam pengembangan kurikulum adalah dengan melakukan pengambilan keputusan secara demokratis, mengarahkan guru dalam melaksanakan tugasnya, menggerakkan guru untuk menyusun RPP, mengikuti kegiatan MGMP, rapat, memberikan motivasi dan memberikan teladan yang baik kepada guru-guru yang lain. Kemudian yang kedua ada peran kepala sekolah sebagai manajer dalam pengembangan kurikulum, yakni kepala sekolah melakukan strategi kerjasama, kemudian melakukan perencanaan pengembangan kurikulum sesuai visi misi, kemudian melakukan pembagian tugas setiap kegiatan, melaksanakan kegiatan pelatihan pengembangan kurikulum, dan yang terakhir melakukan pengawasan dan evaluasi setelah setiap melakukan kegiatan. Kemudian yang ketiga ada peran kepala sekolah sebagai supervisor dalam pengembangan kurikulum, yakni dengan melakukan pengawasan melalui kunjungan kelas, melakukan pembinaan secara individual, melakukan koordinasi melalui pemberian wewenang kepada guru senior untuk membantu kegiatan supervisi, memberikan pembinaan kepada guru terkait permasalahan yang dihadapi oleh guru, dan melakukan tindak lanjut melalui kegiatan evaluasi serta pelatihan. Jadi kesimpulannya adalah peran guru dan kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum adalah sebagai implementer. Guru berperan untuk mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada dan kepala sekolah sebagai pengontrol. Nah, sebagai implementer, guru berperan untuk mengaplikasikan kurikulum yang ada. Dalam melaksanakan perannya, guru menerima
berbagai kebijakan rumus kurikulum. Guru tidak memiliki ruang baik untuk menentukan isi kurikulum maupun menentukan target kurikulum. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.